Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanjaya, mahasiswa Prodi MPUNJ angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kewirausahaan yang bersumber dari buku Business Ethics and Entrepreneurship karya Saban Esda dan Mariadi tahun 2019. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai konsep kewirausahaan yang meliputi dari definisi, fungsi, serta manfaat dari kewirausahaan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kewirausahaan. Nah, di sini ada definisi dari kewirausahaan menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut Thomas W. Zimmerer pada tahun 2005, di mana kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang. Lalu menurut Carson, David, and Cromies pada tahun 2008, di mana kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan kebenaran menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Lalu yang terakhir menurut Raymond W. Kau pada tahun 1995, kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baku atau kreasi baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, selanjutnya itu kita ke fungsi dari kewirausahaan, di mana fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Untuk fungsi pokok kewirausahaan itu yang pertama dapat memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan, dapat menentukan target yang akan dicapai oleh perusahaan. Lalu, dapat menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. Perusahaan akan mengerti atau dapat memilih bidang usaha apa sih yang akan mereka jalani. Lalu, dapat menentukan permodalan yang diinginkan dengan komposisi yang menguntungkan. Maksudnya perusahaan atau seseorang dapat menentukan modalnya itu akan dari mana, apakah dari pribadi, dari orang lain, atau kerjasama, atau pinjaman. Lalu yang keempat itu dapat memilih dan menetapkan kriteria atau persyaratan bagi pegawai dan karyawan yang akan bekerja di perusahaan serta memotivasinya. Lalu yang kelima itu dapat mencari dan menciptakan berbagai cara baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi tambahan kewirausahaan, di mana yang pertama, perusahaan itu dapat mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha, di mana di sini perusahaan melakukan analisis untuk mencari atau menciptakan peluang usaha. Lalu yang kedua, dapat mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Jika sudah menemukan peluangnya, maka perusahaan akan mengarahkan lingkungan tersebut menuju keuntungan. Lalu yang ketiga itu menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan seperti akibat dari limbah usaha yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat itu ada menemukan cara yang berbeda untuk menyajikan atau menyediakan barang atau jasa dengan jumlah yang banyak tetapi dengan sumber daya yang sedikit. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari kewirausahaan. Di sini menurut Thomas W. Zimmerer pada tahun 2008, manfaat yang pertama yaitu dapat memberikan peluang atau kebebasan bagi seseorang untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Nah, yang kedua dapat memberikan peluang melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga juga memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, di mana di sini seseorang dapat menggali potensi yang terpendam di dalam dirinya. Lalu yang keempat, jika sudah memiliki potensi atau sudah menemukan potensinya, maka dikembangkan lagi agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu yang kelima, itu memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat serta akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas usahanya tersebut. Lalu yang keenam,
memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Di mana di sini seseorang boleh melakukan hal yang dia sukai dan akan menimbulkan rasa senang ketika dia mengerjakan hal tersebut. Lalu yang ketujuh, di mana di sini hal yang dirasakan oleh pengusaha kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukanlah sebuah pekerjaan, tetapi bisa saja mereka menganggap itu sebagai hal yang mereka sukai atau yang mereka nikmati atau yang mereka anggap itu sebagai hobi. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai konsep kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.